Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah jelaskan soal interaksi sosial di video sebelumnya. Saya juga sudah jelaskan di dalam interaksi sosial itu terjadi imitasi atau peniruan, kemudian sugesti, kemudian juga ada simpati dan identifikasi. Proses itu bisa berbarengan, bisa juga berlangsung secara sendiri-sendiri. Tapi yang penting, saya sudah kemukakan bahwa interaksi itu terjadi bukan hanya di antara individu secara fisikal saja, melainkan juga secara rohania. Sehingga yang berinteraksi itu diri dari individu-individu itu. Dan ini akan memberi pemahaman yang jauh lebih baik daripada sekedar mengatakan interaksi antar individu. Hari ini saya akan jelaskan mengenai diri-diri itu, ya, atau self. Saya akan jelaskan lebih jauh supaya kita mendapat pemahaman yang lebih utuh mengenai self. Pada bahasan yang lalu saya sudah jelaskan bahwa self ini terdiri dari 4 komponen, yaitu ada self-concept atau konsep diri, kemudian ada self-esteem, kemudian ada social self atau diri sosial yang menjelaskan hubungan kita dengan orang lain dalam satu peranan, kemudian ada self-knowledge atau pengenalan diri. Saudara sekalian, hari ini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai self ini. Sengaja saya pilihkan teori dari William James dari pertengahan abad 19. Jadi sekitar tahun 1800-an, 1840, 1850-an ya. Selain ini sederhana, juga dianggap hampir semua psikolog sepakat bahwa teori dari William James ini merupakan teori yang pertama yang mencetuskan tentang diri, tentang self secara lebih objektif dan terukur. Nah, di dalam pengertian inilah kita coba memandang self dari sudut pandang William James. Saudara sekalian, kalau Anda perhatikan, diri dari sudut pandang William James ini bisa dipandang sebagai pikiran dan perasaan seseorang tentang pikiran dan perasaannya sendiri. Jadi, pikiran saya, perasaan saya tentang pikiran dan perasaan saya, tentang cara berpikir saya. Saya memikirkan pengetahuan saya, intelektualitas saya. Saya coba juga merasakan pikiran-pikiran saya dan perasaan-perasaan saya. Dengan kata lain mungkin introspeksi ya, semacam introspeksi atau muhasabah. Jadi di dalam hal ini saya coba melihat juga dorongan-dorongan emosi saya. Apa yang memotivasi saya, apa yang disebut juga sebagai rasa keagamaan saya, atau aspirasi-aspirasi saya, atau juga perasaan ekstrovert, introvert, superior, atau minder. Ya. Jadi hal-hal ini disebut sebagai diri spiritual. Atau yang kita sudah kenal pada bagian sebelumnya disebut sebagai pengenalan diri ya. Jadi kalau dari bukunya David G. Meyer itu disebut sebagai social knowledge. Saudara sekalian, self ini juga bisa dianggap sebagai pikiran dan perasaan saya tentang materi atau diri materi, tentang pakaian saya, kacamata, rumah,
semua kepemilikan yang bersifat materi barang-barang. Dan hal-hal ini juga sangat penting di dalam self sebagai pikiran dan perasaan saya tentang barang-barang itu. Kenapa? Di sini termasuk juga barang-barang orang lain yang sebagai bandingan. Karena itu kepemilikan kita tentang barang-barang bukanlah soal yang sederhana, tapi juga berkaitan dengan mungkin kita melihat orang lain beli, kita ikut beli. Kita lihat orang lain menganggap itu berharga, ya kita beli. Mungkin iPad lebih Mac lebih berharga daripada Samsung. Hari kita beli Samsung. Itu juga untuk menampilkan citra sendiri. Ya. Punya gadget Samsung, laptop Samsung, ya, jadi keluarga Samsung. Beda dengan keluarga Mac. Ya. Jadi barang-barang yang kita beli, kita pakai itu juga salah satu upaya dalam citra diri. Ya. Jadi nanti self diri material ini juga mempengaruhi pembentukan citra diri kita. Jadi saudara sekalian juga termasuk di sini karya-karya kita ya. Jadi kenapa karya-karya kita itu semacam jejak atau perpanjangan diri kita. Tulisan kita, patung yang kita buat ya. Itu merupakan hal-hal yang merupakan perpanjangan diri kita. Menunjukkan citra diri kita, self atau identitas kita. Jadi saudara sekalian, termasuk di sini barang-barang yang dipakai untuk anak-anak yang kita belikan buat anak-anak kita ya. Cowok, anak-anak laki kita belikan pistol-pistolan, itu juga untuk pengembangan diri dia. Anak perempuan kita belikan boneka, alat masak-memasak. Juga anak laki-laki kita belikan pistol koboi-koboyan, sepeda, dan yang menunjukkan perkembangan gendernya. Jadi saudara sekalian, pikiran dan perasaan kita tentang barang-barang ini menentukan self kita. Yang ketiga, pikiran dan perasaan kita tentang orang lain. Ini juga disebut sebagai diri sosial. Perasaan kita sebagai anak terhadap orang tua, pikiran kita sebagai anak terhadap orang tua, dan apa yang dipikirkan orang tua terhadap kita itu menentukan bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertindak. Jadi pikiran dan perasaan kita terhadap orang lain itu juga sangat menentukan self kita. Demikian juga bagaimana kita mengempati mereka, apa yang mereka pikirkan terhadap kita, sehingga kita bertindak tertentu. Ya. Kenapa saya menggunakan baju ini juga dengan harapan ada respon dari Anda. Dan respon dari Anda itu kalau tidak ada yang protes, tentu akan saya pakai lagi. Ini ini tentu kita masih ingat dengan tahapan interaksi sosial. Ya. Jadi saudara sekalian, diri sosial ini juga terutama orang-orang yang kita cintai sangat menentukan perkembangan self kita. Jadi karena itu kalau ada orang yang paling kita cintai meninggal atau pergi atau apa, kita merasa hancur. Sebetulnya yang hancur itu self kita. Cuman kita mengatakan kita marah itu karena self kita terganggu, tidak sebagaimana yang kita harapkan. Ya. Jadi demikian juga diri sosial ini berhubungan dengan hal-hal yang dihargai dan dipuji orang. Kita main dengan selebriti itu juga dalam rangka pencitraan, menimbulkan hal-hal yang bernilai bagi masyarakat. Yang keempat itu adalah diri tubuh.
Diri tubuh ini adalah pikiran dan perasaan kita tentang tubuh kita. Tinggi, gemuk, kurus, dan termasuk diri ideal. Kita ingin mengembangkan tubuh kita seperti apa. Saya potong rambut juga dalam rangka itu. Jadi pikiran dan perasaan kita, termasuk gambaran-gambaran kita tentang diri kita sendiri. Jadi ini menentukan diri tubuh, ya. Jadi saudara sekalian, ada 4 pemahaman tentang self yang dikemukakan oleh William James tadi, ya. Jadi bagi William James, diri spiritual itu yang paling tinggi, diri tubuh itu yang paling rendah, ya, hierarkinya. Walaupun kemudian nanti kita lihat bahwa kategori-kategori yang dibuat William James ini tidaklah merupakan kategori yang kaku. Bahkan beberapa saling tumpang tindih. Jadi saudara sekalian, kita lanjutkan. Berikut ini, kalau Anda lihat di layar, Anda akan melihat sebuah bagan. Yang pertama adalah diri global. Ya, ini untuk memberikan pemahaman tentang struktur dari self. Pertama itu adalah diri global atau diri yang utuh, keseluruhan dari diri kita. Diri yang utuh ini, yang total, yang menyeluruh, terdiri dari I dan me. Kalau bahasa Indonesia, I itu aku, me juga aku. Tapi dalam pemahaman William James, I itu adalah aku yang subjektif, me itu aku yang objektif. Jadi bila saya atau kita melihat diri kita di cermin, saya yang melihat itu adalah I. Saya yang di cermin itu adalah me. I see me. Jadi kalau bahasa Indonesia, aku melihat aku. Tapi kalau bahasa Inggris, I see me. Me sifatnya objektif, objek. I adalah subjek yang mengenal, me adalah yang dikenal. Jadi di dalam konsep ini jelas bahwa self terdiri I dan me. Terus ada juga I dan I. I ingin melihat I. Ini agak sulit, karena kalau saya yang subjektif melihat saya yang subjektif, itu akan lebih subjektif lagi, ya. Jadi seperti diri spiritual, ya. Diri spiritual itu adalah saya memikirkan dan merasakan apa yang saya pikirkan dan saya rasakan. Nah, ini seperti mengejar bayang-bayang. Karena itu kalau orang disuruh melihat dirinya sendiri, memikirkan apa-apa yang dia pikir, biasanya agak meleset. Karena I yang satunya tidak mau, I yang satunya tidak mau dipikirkan oleh I yang satunya, ya. Kalau I see me tadi bisa enak, ya, kita ada di cermin. Kalau ini memikirkan pikiran kita. Jadi ini sifatnya tidak pernah akurat. Baik saudara sekalian, me kemudian terdiri dari 2, yaitu citra diri, kemudian evaluasi diri, perasaan harga diri, dan penerimaan diri. Jadi me ini menjadi dasar bagi citra diri kita. Kalau kita ngaca itu berartinya kita coba menampilkan diri sesuai yang ingin kita tampilkan untuk image. Jadi saudara sekalian, yang sifatnya material, diri material, terus kemudian diri tubuh itu sifatnya lebih ke pencitraan, karena langsung bisa dilihat orang. Demikian juga diri sosial. Tapi kalau tadi saya bilang diri spiritual itu agak sulit, ya, kecuali dalam bentuk tulisan, ya, karena diri sosial diri spiritual itu nggak bisa dilihat.
Citra diri ini kita bisa lihat lagi di samping kanannya, evaluasi diri. Jadi Mi ini berkaitan dengan self evaluation, termasuk juga di situ self esteem, ya. Kemudian penerimaan diri. Nah, inilah yang menjadi dasar konsep diri. Jadi penerimaan diri, kemudian evaluasi diri, termasuk di situ self esteem, harga diri, menjadi dasar bagi pembentukan konsep diri. Jadi ini adalah satu bagian untuk memahami konsep diri. Siapa saya? Nah, kadang-kadang di dalam konsep diri ini banyak juga hal-hal yang terlewat. Karena tidak semuanya bisa kita lihat. Banyak hal-hal yang tidak kita ketahui tentang diri kita. Karena itu di dalam konsep diri ini ada 3 kemungkinan, yaitu diri yang dikenal, ya, diri yang kita kenal. Saya adalah Muslim, laki-laki, dan sudah berkeluarga. Itu diri yang saya kenal. Kemudian yang kedua, diri yang saya yakin Anda kenal tentang saya. Dosen, laki-laki, bisa dilihat. Kemudian Anda tahu juga saya bekerja di TGP, ya. Itu adalah diri yang saya yakin Anda tahu. Dan yang ketiga, diri ideal, yaitu diri sebagaimana yang ingin saya tampilkan seharusnya, tapi biasanya tidak pernah terjadi. Jadi saudara sekalian, bagian ini membantu kita untuk memahami self itu terdiri dari apa, kemudian proses pembentukan konsep diri itu berdasarkan apa. Itu agak berbeda dengan citra diri. Jadi Mi ini bisa untuk menjadi dasar citra diri dan menjadi dasar self evaluasi juga. Baik saudara sekalian, betapa pentingnya konsep diri ini dapat kita pahami. Betapa pentingnya self ini, karena dengan self inilah kita melihat diri kita dan kemudian kita bertindak. Baik, kita lihat kandungan dari self ini apa saja. Konsep diri ini terdiri dari paling banyak, jadi pernah dilakukan, ini adalah riset dari Mulford dan Salisbury pada tahun 64 di Iowa, Amerika, dengan 1.213 responden. Ketika ditanya siapa kamu, sebagian besar, yaitu 68% dari 1.230 orang itu menjelaskan pekerjaan mereka. Jadi sebagian besar dari konsep diri itu adalah pekerjaan seseorang. Kemudian yang kedua adalah status keluarganya, peranan dan status keluarganya. Peran itu sebagai anak, sebagai ayah, sebagai suami, yaitu status dalam keluarga, sebagai orang tua, ya. Kemudian yang ketiga adalah peran dan status perkawinan. Jadi orang kalau ditanya siapa kamu, dia akan bilang, saya seorang dosen, saya seorang ayah, saya sudah menikah, dan saya seorang Muslim. Jadi itu ada 4 hal utama yang muncul ketika orang ditanya siapa dirinya. Jadi konsep diri kita itu terdiri dari pekerjaan, status perkawinan, keluarga, dan sebagian besar terdiri dari identitas agama. Terakhir, saudara sekalian, self ini sangat mempengaruhi tindakan kita. Apa yang kita pikirkan tentang diri kita, itu akan menentukan apa yang kita lakukan. Apa yang kita pikirkan tentang diri kita itu juga berkaitan dengan orang lain. Jadi kalau saya berpikir yang dihargai orang lain itu adalah wajah yang tampan, maka saya akan berupaya bersolek. Kalau yang dihargai di orang lain itu adalah gadget, saya akan berupaya membeli gadget.
saya akan berupaya melakukan imitasi, identifikasi. Kalau saya simpati, kalau saya disugesti, maka saya akan melakukan itu. Dan itu akan berkaitan dengan citra diri saya. Jadi apa yang saya pikirkan tentang diri saya tidak terlepas dari kehadiran orang lain, pengaruh dari orang lain. Dan itu kemudian membuat saya berperilaku tertentu, baik terhadap benda-benda maupun terhadap orang lain lagi. Ya, jadi itu selalu timbal balik. Karena itu saudara sekalian, kesimpulannya adalah apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan tentang diri kita, yaitu self kita, yaitu konsep diri kita, itu akan menentukan tingkah laku atau perbuatan kita kepada orang lain. Karena itu selalu perbaiki pikiran-pikiran kita tentang diri kita. Berpikir positif, sehingga kita bertindak positif terhadap orang lain. Baik, terima kasih. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.